Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah di yaumil akhir kita berharap mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib juga mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita semuanya bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa takwa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Juga tidak diragukan lagi akan pentingnya takwa ini bagi setiap muslim, sehingga karena pentingnya takwa ini maka menjadi salah satu rukun khutbah Jumat yang harus disampaikan oleh khatib Jumat saat menyampaikan khutbah Jumatnya. Maka pada hari Jumat ini seluruh masjid-masjid di penjuru dunia senantiasa berwasiat kepada jamaahnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mengapa takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita? Hal ini
disebabkan bahwa takwa adalah modal utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka yang pedih. Kita juga mendapati perintah takwa sebagaimana khotib dibacakan di awal tadi dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, para ulama mendefinisikan takwa ini dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang dengan demikian maka muttaqin atau orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang melanggar perintah Allah tidak akan merasa tenang dan nyaman hidupnya. Hatinya merasa resah dan gelisah, dan sebaliknya orang yang melakukan perintah takwa maka ia akan merasakan tenang dan nyaman. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat berkaitan dengan tentang kebaikan, beliau menjawab bahwa kebaikan adalah apa yang jiwa dan hatinya tenang karenanya, sedangkan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan di dalam dadanya. Hadis riwayat Ahmad. Seringkali muncul juga pertanyaan di antara kita, manakah yang lebih berat? Apakah melaksanakan ketaatan atau meninggalkan larangan? Dalam hal ini Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa agama Islam itu memiliki dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang kedua, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah taala lebih berat daripada melaksanakannya. Ketaatan kepadanya, karena itu setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, sedangkan menjauhi larangannya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang shodiqun, yaitu orang-orang yang jujur dalam imannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, mengapa meninggalkan larangan lebih berat daripada melaksanakan ketaatan? Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena amalan ketaatan yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga selalu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu manusia, dan sebaliknya perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka selalu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu manusia. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Hadis riwayat Tirmizi. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimahullah,
Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-makarih yaitu segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia yang ia memerlukan kerja keras untuk melawannya. Sedangkan yang dimaksud dengan asyahwat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah duniawi, dan hal ini disukai oleh nafsu kita. Dan watak manusia biasanya senantiasa condong kepada perbuatan yang disukai oleh nafsunya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karenanya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala akan terasa lebih berat serta mengakibatkan keburukan dan siksa, dan maka solusinya agar kita selamat dari dampak buruk ini adalah dengan berusaha sekeras tenaga kita menjaga anggota badan kita agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab anggota badan adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita senantiasa menggunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga seluruh anggota badan kita dari segala bentuk perbuatan maksiat dan dosa. Kita semuanya berharap semoga dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalat.